Ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. І я запитую них, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в альянс вони брати не готові. Ketika Rusia menggerakkan pasukannya dalam 1 bulan mengelilingi Ukraina dari sisi timur Ukraina, dari sisi selatan Ukraina, dan dari sisi Belarusia, tidak ada satupun negara dunia bisa bergerak membantu Ukraina. Hebatnya lagi, pengamat militer pertahanan negeri Wakanda, tidak ada satupun yang mengatakan secara nasional apa yang akan terjadi jika Rusia menyerang Ukraina. Bahkan mengamatinya pun tidak. Bahkan sampai saat ini memberi tanggapan pun tidak. Maka sebagai Presiden Republik Sontoloyo, Bosman lah yang mencoba mengingatkan warganya walau hanya komunitas kecil. Pertama, akan naiknya harga BBM serta gas yang akan ke $100 yang akan berefek kenaikan harga-harga di Indonesia. Kemudian Bosman mengatakan Rusia bukan drill atau latihan, pasti masuk ambil Ukraina dengan pertama mendorong gerakan insurgensi di Donbas untuk mengecek respon. Kiev yang ternyata diam saja itu adalah merupakan kode keras untuk Rusia masuk. Alasan mengatakan Rusia masuk ke Ukraina bukan karena pengepungan pasukan darat di 3/4 wilayah Ukraina dari Crimea, dari sisi timur hingga sisi utara Belarusia. Yaitu dipastikan ketika pesawat tempur sudah mulai diletakkan di semua perbatasan, maka serangan pasti lewat udara terlebih dahulu, baru lewat darat. Baik melalui parasut udara maupun tank dari darat. Begitu jet tempur Sukhoi dan alat transport Antonov masuk di hari-hari akhir kemarin, confirm pasti Rusia serbu Ukraina. Inilah yang disayangkan dalam pemerintahan sekarang yang sama sekali tidak mendidik rakyatnya akan apa yang akan terjadi di dunia sana. Baik pernyataan intelijen, apa kemungkinan terjadi dan tindakan antisipatif buat bangsa dan negara, kemudian pernyataan politik seperti mendukung Rusia kah, anti Rusia kah, yang akhirnya ya Bosman juga yang mengatakan keberatan dan menentang aksi invasi Rusia ke Ukraina atas nama kehormatan warga sipil, hak asasi manusia, dan kebebasan demokrasi. Kita tunggu presiden yang dipercaya 70% populasi katanya untuk memberikan pernyataan resmi di TV nasional akan keberpihakannya kepada siapa dalam perang Ukraina ini. Masa kalah sama Bosman sih? Walau Newmind menentang, namun kita harus akui apa yang Putin lakukan itu jenius. Eropa Barat flat-footed atau kakinya dibelenggu, tidak bisa bergerak dengan ancaman gas Nord Stream 1 bisa dimatikan oleh Rusia. NATO tidak bisa jalan darat karena Belarusia dibuat konflik dengan Polandia. Turki yang NATO namun berhutang dengan Putin juga memilih diam. Hanya Inggris dan Amerika yang bengok-bengok juga hanya mengirim 3.000 tentara ke dalam Ukraina. Hanya personel, tidak didukung armor dan peralatan pendukung tempur lainnya seperti tank, jet fighter. Peluncur roket pun hanya sebatas RPG, personal armor. Jadi, apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Maka kita mengacu pada perang terdekat sebelum perang Ukraina ini, yaitu Perang Teluk. Ketika Saddam serbu Kuwait, maka dalam 1 bulan Kuwait takluk. Lalu Amerika dan sekutunya menggunakan basis Arab Saudi untuk menyiapkan serangan balasan. Dalam 3 bulan dideploy 400.000 tentara sekutu pihak barat. Dan di hari H, Jenderal Bintang 5 Norman Schwarzkopf menyerbu dan membebaskan Kuwait melalui serangan udara selama 1 bulan penuh. Baru pasukan darat masuk. Selesai cepat pertempuran tersebut. Ketika saat ini Ukraina diambil Rusia, maka Amerika dan Inggris belum ada tanda-tanda mau mengumpulkan pasukannya di mana. Di Turki. Mungkin akan masuk pangkalan udaranya. Mungkin bisa untuk pasukan udara. Namun pasukan darat masuk dari mana ke Ukraina? Pasukan laut tidak bisa masuk lewat Laut Hitam. Lewat Polandia. Ya mungkin sekali, namun memerlukan bulanan mendeploy 200.000 tentara sekutu. Itu sekali lagi mungkin 6 bulan dan Rusia keburu lebih kuat. Kesimpulan, kalau tidak ada markas untuk tentara sekutu mengumpulkan pasukan darat, maka dapat dipastikan Ukraina tidak bisa tertolong. Demikian uraian singkat, semoga bermanfaat daripada menunggu petunjuk dari pejabat yang ternyata tidak pernah ada kabarnya. Yang mending informasi odong-odong Bosman bisa menghibur barangkali.
Memang senang dan bangga kalau di dalam bernegara kita memiliki seorang pemimpin yang memiliki keterampilan kelas dunia seperti presiden pertama kita yang pandai bermanuver di tingkat dunia, memprakarsai non-blok, memimpin konferensi Asia Afrika, membangun Ganevo diplomasi melalui olahraga, mengambil Papua dengan manuver diplomasi ke Amerika dan PBB. Kalau yang sekarang, pemimpin setelahnya semua jago kandang. Lawannya yaitu hanya rakyatnya sendiri dan mereka yang punya otot pengetahuan bernegara dan berekonomi yang beda, itu aja lawan mereka. Para pemimpin setelah Soekarno hanya berebut anggaran dengan proyek-proyek yang modalnya dari dua sumber, mencekik rakyat dengan pajak-pajak dan berhutang pada negara asing. Herannya lagi, dari PDB kekayaan nasional itu yang senilai 1.000 billion terbagi tidak adil di 3 bagian. Yang 130 billion dolar adalah APBN, yang 700 billion dolar adalah oligarki, dan rakyat serta UKM hanya sekitar 170 billion dolar yang dikerubuti 97% populasi. Idealnya harusnya 50-50 lah antara oligarki dan UKM-nya. Bukan sekarang 80 oligarki, 20 UKM. Ketimpangan begini sulit akan lepas selama pemimpinnya tidak kelas dunia, masih berkutat-kutat di dalam negeri. Main seperti Xi Jinping lah sesekali. Ingat 40 tahun yang lalu Tiongkok itu lebih miskin dari Indonesia, jauh kaya Indonesia itu. Sekarang kita bisa-bisanya kagum dan taat pada Tiongkok itu. Bagaimana ya kok bisa gitu? Bukannya meniru dan memodifikasi apapun supaya Indonesia berdaulat. Ini semua bagaimana sih sebenarnya? Jadi kita lihat berdasar data, apa yang Tiongkok akan lakukan mengambil peluang krisis Ukraina. Pastinya kita lihat fakta data. Kita mundur sekitar di tahun 2014. Ketika itu Rusia mencaplok Crimea, sebuah wilayah berdaulat di Laut Hitam, baratnya Rusia. Tiongkok membela Rusia dengan mengatakan pihak barat yang memulai pertikaian tersebut sehingga Rusia harus turun tangan mengatasinya. Kita lanjut di tahun 2022 ini. Tiongkok kembali membuktikan kesetiakawanannya dengan Rusia dengan menuliskan di headline berita nasional Tiongkok, Amerika menggunakan krisis Ukraina untuk mensahkan gerakan militer di Eropa. Di mana kita tahu bahwa bagi Amerika, perang adalah profit. 25% pendapatan negara Amerika adalah dari mesin perang, jualan senjata, dan untuk senjata tersebut, Amerika harus create demand, harus menciptakan demand dengan adanya perang tersebut. Di sini Tiongkok membawa framing, Amerika lah yang sesungguhnya ingin perang di Ukraina. Inilah strategi komunikasi Tiongkok, blame the West. Strategi kedua Tiongkok bagaimana? Semua musuh Amerika adalah mitra bisnis Tiongkok. Strategi ini dalam akademi militer istilahnya adalah flanking attack, mengambil musuhnya lawan sebagai teman. Misalnya negara Iran, Korea Utara, Rusia, Turki, negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Semuanya sekarang menjadi mitra dagang Tiongkok. Kita akan bahas tentang strategi flanking attack ini di serial berikutnya. Strategi ketiga dari Tiongkok ini yang paling penting, yaitu Tiongkok menjadi punya template yang sama ketika kita mundur di tahun 1962. Peristiwa perang Teluk Babi di Kuba, di mana Amerika masuk ke Kuba, menginvasi Kuba, di mana Soviet kala itu akan memasang hulu ledak nuklir di sana yang dengan mudah akan sampai ke daratan Amerika jika hal ini terpasang. Invasi Amerika ke Kuba itu berakhir gagal, namun perang dan pendaratan serta invasi dilakukan oleh Amerika. Ketika mata dunia sedang fokus ke Kuba, pemimpin besar Indonesia Pak Karno ke Amerika bernego untuk ambil balik Papua dari Belanda, dan Amerika mendukung penuh dengan memberikan hak vetonya di PBB. Di tahun 1963, Operasi Mandala membebaskan Papua Barat pun dilakukan setelah mendapatkan go ahead dari Amerika. Amerika sisi lain mendapat izin di Grasberg sebagai kompensasinya. Strategi pintar Soekarno memanfaatkan krisis Kuba. Dan apa yang dilakukan oleh Tiongkok di tahun 1962 di saat yang sama itu? Apa yang terjadi? Tiongkok serang India. Jadi strategi ketiga Tiongkok pada saat krisis Ukraina menjadi perang Ukraina kemungkinan besar adalah benar, menyerbu Taiwan. Dan jika itu benar terjadi atau mendekati terjadi, apa yang dilakukan pemimpin besar Indonesia Tuan Lord akan lakukan? Ambil balik Timur Timur, printing money berbasis proyek untuk membangun 50 kawasan ekonomi khusus, atau tetap wondering what happened, teuing aya naon di dunia, nu penting mah proyek urang mah jalan. Akhirnya Rusia masuk juga tentaranya ke Ukraina Timur.
Putin mau belah negara Ukraina secara bertahap. Amerika Biden hanya bisa berkoar-koar menghujat Putin. Komunikasi politik dan langkah negara Amerika sekarang adalah nol besar. Maklum, si bosman ini beraliran politik agak mirip Republikan, khususnya Trump yang pro swasta, sangat anti kebijakan Biden yang heavy on government, mirip 6 presiden di Indonesia. Sehingga komennya sinis si bosman ini atas tindakan Biden, sesinis dan sepesimis langkah kebijakan luar negeri Wakanda dan kebijakan ekonomi di negeri Wakanda. Bener deh, Biden tidak pernah berani bertemu dan kontak langsung dengan Putin. Mungkin karena sudah pikun, seperti semua orang ketahui masalah kesehatan Biden ini, termasuk lemahnya si Kikling Harris yang suka cekikikan di depan publik ketika tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pastinya penasihat-penasihat Gedung Putih membatasi langkah keduanya di publik internasional. Dan inilah sebenarnya masa yang ditunggu oleh New Mind untuk bergerak. Di masa Biden untuk Indonesia berdaulat melawan IMF dan kaki tangan Amerika di dalam lembaga atau organisasi multilateral. Ya susah ya kalau yang dipikirkan pejabatnya hanya ekonomi elitis serta politik kekuasaan lingkar pribadi pejabat-pejabatnya. Lanjut deh urusi perut kalian itu. Kita kembali ke Putin yang tentaranya masuk ke timur Ukraina dengan judul Peacekeeping Army. Pemberontak separatis yang bergerak di 2 wilayah Ukraina Timur, yaitu Luhansk dan Donetsk, yang dikenal dengan sebutan Donbas, wilayahnya tersebut akan dikendalikan Rusia, didamaikan versi Putin sih. Masuknya Rusia ini tanpa letusan senjata karena Putin dengan Morishkova 2.0-nya yang berkali-kali bosman urai memang menggunakan hybrid war strategi ini dan terbukti sangat efektif. Ini berkali-kali dijelaskan juga bahwa Tiongkok dengan obor, Amerika dengan Hairo, dan Rusia dengan Morishkova 2.0 semua strategi internasionalnya dan semuanya punya grand plan atau world map versi mereka masing-masing. Beda dengan negara yang diurus Lord, nggak ada peta kebijakan Indonesianya atau nation interestnya, yang ada peta kebijakan negara lain yang dipakainya. Kita bahas detailnya mengenai hybrid war ini di lain kesempatan. Memang susah kalau pejabat, nggak ada yang pernah ikut Lemhanas secara benar untuk mengelola negara Wakanda ini. Yang ada di kantongnya aja yang dipikirin, nggak nyampe otaknya kalau menjadi pemimpin dunia bernegaranya. Kita kembali ke Donbas. Wilayah ini sejak Rusia mencaplok Crimea di tahun 2014 mengatakan kemerdekaannya dan akan bergabung ke Rusia. Dan memang Rusia sejak 5 tahun sebelum 2014 sudah pasang banyak kaki di gerakan insurgensi separatis di banyak wilayah di perbatasan-perbatasan Rusia. Mereka terus bergerak mengganggu keamanan wilayah tersebut sehingga penduduk yang bukan berbahasa Rusia banyak yang pindah. Ketika di Donbas saat ini semuanya sudah berbahasa Rusia. Ada gerakan separatis menyerang wilayah tersebut yang tujuannya mengusir mereka yang tidak sefaham beberapa minggu yang lalu. Dan inilah kode untuk Rusia untuk masuk. Dan sekarang akhirnya Rusia masuk dengan mengklaim misi perdamaian. Begitu masuk, pertempuran selesai. Bukan dimulai ya, selesai. Karena sudah takluk 100%. Donbas adalah wilayah penghasil batu bara dan memiliki banyak tambang batu bara, serta Donbas merupakan daerah industri. Ada sekitar 3,5 jutaan penduduk di sana yang semuanya berbahasa Rusia. Intinya, 2 wilayah Luhansk dan Donetsk ini sudah takluk dan dianeksasi oleh Rusia. Dunia mau apa? Amerika bisa apa? NATO bagaimana bergeraknya? Semua sudah dibahas di video sebelum ini. Lengkap, termasuk pembenaran alasan Putin akan romantisme zaman Catherine the Great hingga kejayaan Soviet menggunakan Morishkova 2.0, bukan bedil-bedilan ala Hitler dan Perang Dunia Ketiga yang akan meluas. Itu bukan cara Putin. Senyap cara operasi intelijennya. Morishkova 2.0 adalah operasi intelijen, swift, silent, deadly. Kok sama dengan motonya Bosman ya?